Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Putra Mauludin. Saya dari jurusan Pendidikan IPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, dalam video ini kita akan membahas tentang reproduksi vegetatif buatan pada singkong dengan cara stek. Nah, sebelum kita lanjut ke cara reproduksi vegetatif buatan pada singkong dengan cara stek, alangkah baiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu stek. Nah, stek tanaman merupakan salah satu teknologi pertanian yang bertujuan untuk mencari varietas bibit unggul. Perkembangbiakan atau perbanyakan tanaman secara vegetatif merupakan cara perkembangbiakan tanaman dengan memanfaatkan bagian tanaman seperti batang, cabang, pucuk daun, umbi, dan akar. Nah, teman-teman pada tahu nggak tujuan dari stek? Nah, tujuan dari stek itu adalah untuk menghasilkan tanaman baru dengan spesifikasi tanaman yang sama persis dengan induknya. Nah, di sini terdapat jenis-jenis dari stek. Nah, untuk yang pertama itu ada yang namanya stek daun. Kemudian ada stek umbi dan yang ketiga ada stek batang. Nah, di sini kita akan menggunakan jenis stek yaitu stek batang. Nah, di sini juga terdapat faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari metode stek. Nah, apa saja sih faktor yang mempengaruhi keberhasilan metode stek ini? Nah, untuk yang pertama itu status air. Nah, dalam melakukan stek pada singkong ini, alangkah baiknya kita melakukan stek ini pada saat pagi hari. Nah, kemudian faktor yang kedua adalah suhu, yang dimana suhu yang harus dimiliki dan harus diperhatikan ketika kita akan melakukan metode stek adalah 12 sampai 27 derajat Celcius. Nah, setelah itu faktor yang ketiga adalah cahaya, yang dimana cahaya ini juga dapat mempengaruhi keberhasilan dari metode stek yang akan kita lakukan. Nah, faktor yang keempat ada kelembaban. Nah, kelembaban di sini terdiri dari kelembaban udara maupun kelembaban tanah. Nah, kemudian faktor yang kelima yaitu evapotranspirasi rendah. Kemudian faktor yang selanjutnya ada aerasi dan drainase yang baik. Dan faktor yang terakhir yaitu bebas dari hama dan penyakit. Nah, kenapa sih saya memilih metode stek ini dalam bahasan tentang reproduksi vegetatif buatan pada singkong? Jadi, alasan saya memilih metode stek ini karena metode stek ini merupakan salah satu metode yang tidak menggunakan biaya yang banyak, dikarenakan bahan-bahan yang digunakan dalam metode ini sangat terjangkau. Hal ini dikarenakan dalam metode ini kita hanya menggunakan batang sebagai calon bibit yang akan kita gunakan dalam metode ini. Nah, dalam metode stek ini juga saya menggunakan batang singkong dikarenakan batang singkong memiliki cara penyetekan yang relatif mudah dan hasil dari stek singkong dapat bernilai ekonomi jika kita membudidayakan batang singkong tersebut dengan baik dan benar. Nah, dalam melakukan metode stek ini terdapat alat dan bahan yang akan kita gunakan agar metode stek ini dapat terlaksana. Nah, untuk alat yang kita gunakan pada metode stek ini yaitu pisau dan cangkul, dan bahan yang dibutuhkan yaitu batang singkong. Nah, biar kita nggak lama-lama di penjelasan atau materinya, alangkah baiknya kita sama-sama melihat bagaimana cara reproduksi vegetatif buatan pada singkong dengan cara stek. Check it out.
Langkah-langkah melakukan stek. Yang pertama, kita menyiapkan alat dan bahan yang kita gunakan untuk melakukan reproduksi vegetatif ini. Nah, di sini kita sudah memotong batang singkong menjadi beberapa bagian. Nah, di sini kita hanya menggunakan satu batang singkong untuk kita melakukan pengamatan. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah mencangkul tanah. Di sini kita mencangkul tanahnya jangan sampai terlalu dalam, dikarenakan hal tersebut dapat membuat singkong ataupun bibit singkong ini tidak dapat tumbuh tunasnya. Setelah kita mencangkul tanah tersebut, kita harus memperhatikan antara kepala dengan bagian bawah dari batang tersebut. Nah, jika kita salah menempatkan antara kepala dan bagian bawah batang tersebut, maka kemungkinan besar stek yang kita lakukan itu mengalami kegagalan. Langkah selanjutnya yaitu kita melakukan pengamatan kepada batang singkong tersebut selama beberapa hari agar kita dapat mengetahui penyetekan yang kita lakukan tersebut berhasil atau tidak. Nah, pada hari ketiga, batang singkong yang kita tanam terdapat tunas baru. Nah, pada hari keempat ini, batang singkong ataupun tunas yang tumbuh di hari ketiga mengalami perkembangan, di mana tunas tersebut berubah menjadi daun. Nah, di hari ke-6, daun singkong tersebut mengalami perubahan ataupun berkembang menjadi lebih besar dari hari sebelumnya. Nah, di hari ke-7, daun-daun yang sebelumnya berukuran sedang bertambah ataupun berkembang menjadi lebih besar dari hari ke-6, dan daun-daunnya juga bertambah. Sekian penyampaian tentang cara melakukan stek pada batang singkong. Nah, dari percobaan yang telah kita lakukan tadi, dapat kita simpulkan bahwa pertumbuhan yang dialami oleh batang singkong melalui cara stek ini dapat ataupun sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang telah kita jelaskan sebelumnya, yang dimana cahaya, kemudian suhu udara maupun suhu dari tanah tersebut memiliki keterkaitan terhadap pertumbuhan dari batang singkong tersebut. Jika suhu yang ada pada tempat tersebut memiliki suhu ideal, maka kemungkinan besar stek ataupun batang singkong yang kita stek tadi akan mengalami perkembangbiakan yang relatif cepat. Nah, sekian penyampaian tentang reproduksi vegetatif atau buatan pada batang singkong dengan cara stek. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila terdapat salah kata
Mohon dimaklumi karena kita di sini masih sama-sama berproses. Tetap semangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.